Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pratini dan rekan-rekan sekalian, kami di sini ingin membahas tentang proposal kami, yaitu dengan berjudul implementasi Mini Weather Station IoT dengan ESP32 untuk pemantauan cuaca dan kualitas lingkungan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fahmi Asidiki dengan NIM 019, dan ada saya sendiri Ahmad Habibur Rahman Al-Farisi dengan NIM 022, dan ada Raffi Nur Aulia Rohman NIM 035. Untuk latar belakang kami sendiri, ada perkembangan teknologi Internet of Things IoT telah memberikan kemudahan dalam pemantauan lingkungan melalui sensor dan jaringan internet. Data seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kualitas udara dapat dikumpulkan dan dipantau secara real-time dari jarak jauh. Hal ini menjadi sangat penting di tengah tantangan perubahan iklim global dan meningkatnya polusi udara yang berdampak langsung pada kesehatan manusia dan kelestarian ekonomi. Secara penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas IoT berbasis microcontroller ESP32 dalam pemantauan lingkungan. Sistem ini terbukti mampu mengirimkan data secara efisien ke platform seperti Blink serta menampilkan hasil secara real-time. Ini menunjukkan bahwa pengembangan Mini Weather Station berbasis IoT merupakan langkah strategis untuk mendukung konservasi lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas udara dan kondisi cuaca yang sehat. Next. Rumusan masyarakat dari latar belakang kami, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem Mini Weather Station IoT menggunakan ESP32. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan sensor suhu, kelembapan, dan kualitas udara ke dalam sistem Blink. Yang ketiga, bagaimana menampilkan data sensor secara real-time melalui dashboard Blink. Untuk tujuan kami merancang dan mengimplementasikan prototipe Mini Weather Station berbasis ESP32. Yang kedua, mengintegrasikan sensor lingkungan dengan platform Blink. Yang ketiga, menyediakan visualisasi data real-time melalui dashboard Blink. Manfaat dari proyek kami secara akademis memberi pemahaman mahasiswa tentang penerapan IoT di bidang monitoring lingkungan, dan secara industri dapat digunakan untuk memantau kondisi ruang produksi, gudang, atau area penyimpanan. Secara lingkungan membantu memantau polusi udara dan kondisi cuaca lokal. Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, silakan. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada Internet of Things. Internet of Things sendiri adalah paradigma teknologi yang memungkinkan objek fisik dilengkapi sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan untuk bertukar data melalui internet. IoT sendiri mendukung sistem real-time, otomatis, dan terintegrasi yang kini banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk transportasi, kesehatan, industri, pertanian, hingga pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan zaman, IoT juga diaplikasikan pada sistem monitoring lingkungan seperti stasiun cuaca dan kualitas udara. Untuk penerapan ini memberikan keuntungan berupa efisiensi biaya, skalabilitas, dan kemudahan akses data melalui dashboard berbasis web maupun aplikasi. Untuk selanjutnya, yaitu ada Blink. Blink sendiri adalah platform IoT yang memudahkan pengembangan aplikasi mobile untuk memantau dan mengendalikan perangkat microcontroller. Platform ini menyediakan dashboard interaktif dengan widget seperti grafik, tombol, indikator, dan notifikasi real-time. Blink sendiri mendukung berbagai microcontroller seperti ESP32, ESP8266, dan juga Arduino, serta terintegrasi dengan cloud sehingga data dapat diakses dari jarak jauh.
Dalam proyek Mini Wither ini, Blink digunakan untuk menampilkan data suhu, kelembapan, kualitas udara, dan juga intensitas cahaya, sekaligus memberikan notifikasi saat kondisi lingkungan melewati ambang batas. Untuk selanjutnya, komponen utama yang digunakan, yang pertama ada ESP32 yang berfungsi sebagai microcontroller utama yang memproses data dari sensor dan mengirimkannya ke platform IoT Blink melalui Wi-Fi. Yang kedua ada sensor DHT22 yang berfungsi sebagai mengukur suhu dan kelembapan udara di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada sensor MQ135 yang berfungsi untuk mendeteksi kualitas udara dengan membaca kadar gas berbahaya seperti CO2, NH3, dan juga asap. Yang keempat ada sensor LDR yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya berdasarkan perubahan resistansi akibat cahaya yang diterima. Yang kelima ada buzzer, berfungsi sebagai alarm atau memberi notifikasi suara saat kondisi lingkungan melebihi ambang batas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilakan. Untuk selanjutnya pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada diagram blok dan alur kerja. Berikut adalah diagram blok dari sistem Mini Wither kami. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan alur kerja sistem Mini Wither kami. Yang pertama ada pengambilan data sensor DHT22, MQ135, dan LDR mendeteksi suhu, kelembapan, kualitas udara, dan intensitas cahaya di lingkungan. Untuk yang kedua, pemrosesan data. Semua data dikirim ke ESP32 yang berfungsi mengolah dan mengirimkan data melalui koneksi Wi-Fi. Untuk yang ketiga, pengiriman ke cloud. ESP32 mengirimkan hasil pengukuran ke platform Blink untuk ditampilkan secara real-time. Untuk yang keempat, notifikasi dan alarm. Jika parameter lingkungan melebihi batas tertentu, LED dan buzzer akan aktif sebagai peringatan otomatis. Untuk yang kelima adalah monitoring real-time. Data divisualisasikan ke dashboard Blink sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan melalui smartphone atau komputer. Next. Berikut selanjutnya adalah diagram rangkaian. Berikut adalah diagram rangkaian dari sistem Mini Wither kami. Pada sistem ini, microcontroller ESP32 menjadi pusat pengendali yang menghubungkan semua sensor dan aktuator. Sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan udara, sedangkan sensor MQ135 mendeteksi kualitas udara berdasarkan kadar gas berbahaya. Lalu ada sensor LDR yang mengukur intensitas cahaya di sekitar. Semua sensor ini mengirim data ke ESP32 untuk diproses. Kemudian ESP32 mengirim hasil pengukuran ke platform Blink melalui koneksi Wi-Fi sehingga data bisa dipantau secara real-time lewat smartphone. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan LED dan buzzer sehingga sebagai indikator peringatan. Kalau data sensor menunjukkan kondisi lingkungan yang tidak normal, misalnya suhu terlalu tinggi atau udara kotor, maka LED akan menyala dan buzzer berbunyi sebagai alarm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.